Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang klasifikasi paku-pakuan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada saya, Ayusa Fitri, sebagai moderator. Yang kedua ada Elsa Femia sebagai pemateri 1. Dan yang ketiga ada Diansi Utami sebagai pemateri 2. Baiklah, langsung saja kepada pemateri 1, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu bentuk umum dari paku-pakuan. Bentuk umum dari paku-pakuan yaitu yang pertama, daun menggulung pada saat masih muda, khususnya pada golongan tumbuhan paku sejati, misalnya Pteropsida dan kelas Psilopsida. Yang kedua, umumnya mempunyai daun steril disebut tropofil dan daun fertil disebut sporofil. Kumpulan sporofil pada ujung batang atau cabang dinamakan strobilus dan kumpulan sporangium dinamakan sorus. Yang ketiga, akar tumbuhan paku umumnya mempunyai akar adventif. Akarnya tumbuh secara horizontal di permukaan tanah atau di bawah tanah. Yang keempat, mempunyai kormus, yaitu tubuhnya dapat dibedakan dengan jelas bagian akar, batang, dan daun. Yang kelima, batang bercabang-cabang, menggarpu atau dikotom, atau jika membentuk cabang-cabang ke samping. Cabang-cabang baru tidak pernah keluar dari ketiak daun. Yang keenam, daun merupakan bagian yang paling menonjol dari sebatang paku. Tangkal ental daun disebut tangkal stipe untuk membedakan dengan tangkai yang dimiliki oleh tumbuhan lain. Tangkai paku-pakuan biasanya bersisik atau berbulu datar dan memanjang. Yang ketujuh, sorus merupakan bagian paku yang terletak di permukaan bawah daun paku dan bagian dari kelompok sporangia. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi Psilopsida. Kelas Psilopsida dibagi menjadi dua ordo, yakni yang pertama Psilopithales dan Psilotales. Ordo Psilopithales atau paku telanjang. Ciri-ciri Psilopithales yaitu yang pertama, ditemukan sekitar 357 tahun lalu dalam zaman Silur Akhir dan Devon sebagai semak-semak. Yang kedua, paku telanjang merupakan tumbuhan paku yang paling rendah tingkat perkembangannya, yaitu belum berdaun dan berakar. Yang ketiga, batang sudah mempunyai berkas pengangkut, bercabang-cabang, menggarpu dengan sporangium di ujung-ujung cabang. Yang keempat, belum diketahui gametofitnya. Yang kelima, hidup di tempat yang dekat dengan air saja. Contoh spesiesnya yaitu Psilotum sp. Bangsa Psilopithales dibagi menjadi 3 famili, yaitu 1. Famili Rhiniaceae atau paku purba tidak berdaun. Ciri-cirinya: 1. Tinggi mencapai kurang lebih setengah meter. B. Batang dalam tanah membentuk cabang yang tumbuh tegak lurus ke atas atau horizontal. C. Tidak punya akar, melainkan hania rhizoid yang hampir sama dengan rimpang tumbuhan tinggi. D. Cabang mengarpu, tidak berdaun, dan mempunyai mulut kulit yang berfungsi sebagai alat asimilasi. Yang E. Berkas pengangkut terdiri atas tracheida yang menebal, membentuk cincin atau spiral tersusun yang merupakan protostela. Yang F. Spongarium relatif besar dan terdapat pada ujung-ujung cabang. Contohnya Rhinia major, Tainio, Crada, Dehenia, dan Zostero. Phylum Australianum yang sebagian hidup di air yang dangkal. Selanjutnya yaitu famili Asteroxylaceae. Ciri-cirinya yaitu A. Tinggi bisa mencapai 1 meter. B. Batangnya berdiameter 1 cm, penonjolan dengan panjang beberapa milimeter dan disebut mikropil. C. Beberapa jenis ada yang memiliki berkas pengangkut dan ada pula yang tidak pada penampang lintang. Stele dari dalam batang berbentuk bintang. Contohnya Asteroxylon, McKay, dan Asterocyclone. 3. Famili Pseudosporochinaceae. Ciri-cirinya yaitu
A. Tinggi kurang dari 1 meter. B. Pada ujung sumbu pokok yang tidak beruas, muncul sejumlah dahan yang sedikit cabang menggarpu tetapi akhirnya menjadi ranting-ranting kecil yang menggarpu. C. Pada akhir percabangan, ada bagian yang melebar dan yang tidak fertile berguna untuk asimilasi. Contohnya, Pseudosporoconus craigii. 2. Ordo Psilothales. Ciri-ciri ordo Psilothales yaitu A. Tidak berakar. B. Mempunyai tunas-tunas tanah dengan rizoid. C. Pada batang terdapat mikropil yang berbentuk sisik dan tidak bertulang. D. Spongarium terletak di antara taju-taju sporopil. E. Memiliki protalium yang besarnya hanya beberapa sentimeter, berbentuk silinder dan bercabang, serta hidup di dalam tanah yang bersimbiosis dengan cendawan mikrozia. E. Pada permukaan terdapat Ateridium yang punya banyak ruang dan mengeluarkan spermatozoid, sedangkan Archegonium kecil. G. Protalium besar dan ada yang memiliki berkas pengangkut dengan trakeida cincin berkayu. Contohnya Psilotonum nodum di Pulau Jawa. Selanjutnya C. Klasifikasi Lysopsida. Karakteristik Lysopsida yaitu 1. Mempunyai daun yang sempit dan duduk, sehingga terkadang mirip rambut keras atau sisik. Paku ini juga memiliki batang yang kaku seperti kawat dan struktur berbentuk ganda. 2. Ujung batang tersusun sporopil. 3. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. 4. Tumbuh di daerah tropis. 5. Menghasilkan 1 jenis spora atau homospora dan 2 jenis spora atau heterospora. 6. Gametopit berukuran kecil dan tidak berkloropil. 7. Gametopit menghasilkan 2 jenis alat kelamin biseksual dan 1 jenis alat kelamin uniseksual. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi Lysopsida, yaitu klasifikasi terdiri dari 4 ordo: Lepidodendrales, Lysopidiales, dan Elaginales isoetales, yaitu paku kawat purba, Lepidodendron, dan Sigillaria. Lysopodiopsida memiliki 1 bangsa dan 1 suku dengan 4 marga yang hidup pada masa kini: Lysopodium, Lysopodiella, Huperzia, dan Phylloxylum. Berbagai spesies fosil anggota kelas ini yang hidup di zaman karbon telah membentuk batu bara. Contohnya adalah Drepanophysus. Terbesar adalah genus Lycopodium, 100 spesies termasuk Homospora, dan Selaginella, paku ren atau paku lumut, 500 spesies termasuk Heterospora. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih.